Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di tengah hutan ya, di perbukitan yang di sana terlihat gunung Welirang yang tertutup kabut, teman-teman. Jadi benar-benar di tengah hutan. Dan di sini kita akan mencoba mereview sebuah, bisa dibilang ini adalah hunian, namun hanya ada satu rumah di atas bukit di tengah hutan ini, teman-teman. Yang di sana hiduplah satu keluarga yang kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tengah hutan ini atau di bukit ini hidup sebuah keluarga ya, yang kehidupannya hanya mengandalkan dengan bercocok tanam atau bertani. Nah, ini kita akan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu, teman-teman. Ini benar-benar berada di tengah hutan yang dimana kita bisa menyaksikan di sebelah kanan itu ada tandon air yang sumbernya dari gunungan. Nah, mungkin ini yang digunakan warga ini untuk kebutuhan air minum dan mandi ya. Di sana ada drum ya, seperti drum yang buat tandon air yang kita lanjut lagi untuk mencari keberadaan rumah atau yang berada di tengah hutan ini. Ini adalah ladang. Maka ini juga ladang yang digarap oleh warga yang tinggal di sini ya. Jadi perjalanan menuju ke sini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar hampir 2 jam karena harus melewati hutan dan hutan. Jalannya juga sangat ekstrim. Ini benar-benar terpencil berada di lereng Gunung Welirang ya, teman-teman ya. Nah, rumpun bambu betung. Itu apa itu? Lembah ya, kita lewat sana ini. Jalannya luas sekali. Bukan dan tidak bisa dibayangkan ya betapa sunyinya tempat ini jika malam hari ya. Tentu tidak ada listrik juga dan tempat ini, dan akses untuk menuju ke perkotaan. Kalau pada era Soeharto bisa dibilang orang ini begitu program transmigrasi ya. Tapi karena ini di era-era sekarang transmigrasi juga tidak digalakkan lagi, jadi mungkin mereka tinggal di tempat ini hanya untuk mencari ketenangan hidup gitu ya, menjauhi kampung perkotaan. Ini yang dikelola oleh keluarga yang tinggal di sini. Dari depan sana teman-teman terlihat asap ya yang muncul dari depan sebuah tubuh atau rumah. Nah, di sana kita akan mudah-mudahan orangnya ada ya. Jadi di sebelah kanan sini mungkin kita belum bisa lagi. Informasinya, harga yang tidak diinginkan memiliki lahan yang sangat luas yang tidak atas dan mengkong dan padi kodo kalau ini kodo ini timur misalnya yang bisa dibesin karena tinggi gitu ya, tanpa menggunakan asupan air yang banyak seperti padi pada ambil di tidak ya. Mas bocor kan toilet. Assalamualaikum. Nah, ada penghuninya ternyata teman-teman.
Permisi Mbak. Ini Mbak, bisa meluangkan waktunya sebentar ya? Iya, bisa. Oke. Bentar. Mbak bisa kita ngobrol sebentar, Mbak? Bisa. Bincang-bincang. Ini Iya. lagi masak apa, Mbak? Ini kalau di sini tuh namanya kaspe, Singkong. singkong. Jadi ini Mbaknya ini setiap hari masak singkong seperti ini? Di sini. Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Namanya Vina. Mbak Nama Vina. saya Vina. Yang di Cirebon itu ya? Iya, yang lagi viral itu, Mbak Vina. Bagus sekali cara apa sengaja kita bisa bertemu, tapi tadi nggak ada orang loh di sini sekali, Mbak Vina. Ini singkong masakan buat siapa? Ini bapak sama emak. Sekarang di mana? Di ladang atas. Oh, lagi ada. Iya. Bercocok tanam itu. Iya. Mbak bisa sambil duduk sebentar, Mbak? Bisa. Kayaknya Mbaknya kena asap. Asap. Jadi, ya. Nah, sini aja, Mbak ya. Nah, santai aja ya, nggak usah tegang ya, Mbak Vina ya. Mbak Vina luar biasa. Mbak Vina ini yang di sana itu rumah jenengan? Yang ini? Iya. Iya. Jadi rumah Mbaknya saya. Setiap hari tinggal di sini? Di sini, memang rumahnya di sini. Asapnya ini ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Buatin sedap. Udah berdiri aja gini ya, Mbak. Berdiri aja, kena asap Mbak Vinanya, kena asap ya. Mbak Vina setiap hari tinggal di rumah ini. Kalau boleh bilang, gubuk apa rumah, Mbak? Seperti gubuk rumah. Gubuk rumah. Gitu ya. Ada 2 ruangan di situ, itu kamar gitu, Mbak ya. Ini kamarnya bapak sama emak. Kalau yang ini kamarnya saya. Oh, kamarnya Mbak Vina yang sebelah sana. Yang sebelah sini. Jadi kiri. Terpisah gitu ya. Iya. Tengah hutan seperti ini, teman-teman, kita benar-benar menjumpai ya satu keluarga gitu ya. Satu keluarga. Jadi jangan tinggal bertiga gitu. Bertiga sama bapak sama emak aja. Dari berapa tahun Mbak tinggal di sini? Udah lama, dari saya kecil. Jadi Mbak Vina ini dilahirkan di tempat ini? Di sini. Asli sini. Jauh dari perkotaan. Kota, iya. Kita tadi jalan kaki hampir kurang lebih 2 jam dari mencari, bahkan sempat tersesat ya mencari tempat ini. Mbak Vina, ini orang tuanya nanti pulangnya jam berapa kira-kira? Jam 5 sorean. Sudah sampai? Iya, sudah sampai rumah. Mbak Vina ini kalau ke sekolah gitu lewat mana, Mbak? Kalau saya nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah dari kecil. Dari kecil? Iya. Tapi ini lancar bahasa Indonesia? Belajar sama bapak. Oh, diajarin sama orang tua. Luar biasa. Jadi dari lahir nggak pernah sekolah sama sekali? Nggak pernah sekolah sama sekali. Cerdas loh Mbak Vina sebenarnya, bisa bahasa Indonesia, bisa menulis Mbak Vina? Menulis bisa, membaca juga bisa. Bisa membaca dan menulis walau tanpa atau tidak pernah sekolah ya? Nggak pernah. Luar biasa sekali, sangat keren ini, dan jarang ya orang yang berani tinggal benar-benar ini di tengah hutan, di atas perbukitan. Mbak Vina tinggal di sini. Sekarang umur berapa, Mbak? Sekarang umur 25. 25 tahun. 25 tahun. Berarti 25 tahun tinggal di tengah hutan. Iya. Nggak takut Mbak tinggal di hutan seperti ini, Mbak? Nggak takut, sudah terbiasa soalnya. Sudah terbiasa. Ya Mbak Vina, kan nggak ada listrik di sini ya? Iya. Nggak ada listrik. Tahu kan listrik? Tahu. Tahu ya. Yang untuk penerangan sehari-hari, jika malam hari itu pakai apa ini, Mbak? Kalau malam pakai lampu oblek itu. Yang dari minyak tanah itu? Iya, pakai itu. Memang masih pakai minyak tanah di sini ya? Iya. Nah, ini orang tua jenengan kalau misalnya ini kan untuk kebutuhan sehari-hari, butuh makan, butuh seperti lauk pauk itu, pasarnya kemana, Mbak? Di atas ada sumber air, di atas ladang. Mengelalian. Bukan itu yang kita makan itu bukan? Air. Ya, Mbak Vina, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak, untuk belanja gitu, itu belanjanya kemana, Mbak? Bapak turun ke Pasar Pacet 1 minggu sekali. Jadi orang tua jenengan turun, iya, belanja gitu ya, ke Pasar Pacet gitu? Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau hujan nggak licin, Mbak, di bawah itu? Licin. Tapi Mbaknya sendiri pernah ke Pasar Pacet? Pernah? Jarang. Cuma Bapak aja. Oh, yang sering malah yang ke kota itu Bapak? Iya. Dan untuk kebutuhan air, Mbak, seperti air minum, air untuk mandi itu gimana, Mbak? Di atas ada sumbernya, di atas ladang sini. Oh, yang tadi kita awal masuk tempat ini? Iya, sumber airnya di situ. Buat mandi, cuci piring, masak juga. Oh, yang ada tandon apa itu? Air. Drum itu ya, iya. Air itu ya? Oh, di situ ya, Mbak ya? Apa tambah? Ya, Mbak, terus kalau ini kan
Ini kan berada benar-benar di atas perbukitan ini, Mbak. Ada nggak warga lokal dari daerah desa terdekat yang main atau sambang ke tempat ini, Mbak? Sering setiap pagi ada. Itu orang yang cari sayuran buat makanan sehari-hari juga. Mampir, sering Orang yang mampir berutan. di sini. Iya. Sering mampir ke sini. Saya berikan kopi sama makan juga biasanya. Oh, sering warga ketika mau ke Sering. hutan itu mampir dulu ke Iya, sini. mampir di sini. Minta dibuatkan kopi Iya. gitu. Sama sarapan gitu. Sarapan juga. Tapi setiap hari ada ya, Mbak ya? Tiap hari ada. Oh, memang ada. Mbak Vina, di hutan ini kira-kira hewan buasnya masih ada nggak, Mbak Vina, yang jenengan temui? Masih banyak ada. Apa saja itu, Mbak Vina? Kayak babi hutan juga sering. Terus ular juga banyak di sini. Iya, ular. Monyet setiap sore sering. Monyet juga ada. Ada monyet. Nah, hewan-hewan itu mengganggu nggak kira-kira, Mbak? Kalau mengganggunya sih enggak. Cuma ya takut aja biasanya kalau mengganggu. Tapi nggak pernah apa ya menyerang gitu, nggak pernah ya? Sampai sekarang nggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Memang, nggak pernah. memang ini habitat mereka ya, Mbak ya. Iya. Hutan kan habitatnya hewan. Jadi mereka hanya lewat gitu ya. Iya. Ya, ya. Selama 25 tahun tinggal di hutan dan dilahirkan di hutan seperti ini, Mbak. Misalnya ini ya, Mbak ini punya cita-cita nggak seperti ini? Seandainya suatu hari ada orang, ya ini kan masih umur 25 tahun toh, Iya. dan belum menikah tentunya, dan pasti suatu saat mendapatkan jodoh. Mbak Vina kalau misalnya ada orang yang datang ke sini melamar Mbak Vina itu kira-kira kedepannya diajak, misalnya orang kota ya, Mbak Vina diajak pulang ke kota gitu, gimana Mbak? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau Mbak Vina? Soalnya dari kecil udah rumahnya di sini, asli sini, suka sama hutan sini, jadi nggak mau kalau ke kota. Jadi lebih damai, Di lebih sini. apa ya, bisa lebih beradaptasi lah hidup di sini. Kalau di Iya. kota nggak mau gitu ya? Nggak mau. Padahal di sini nggak ada temennya loh Mbak Vina, dengan Mbak Vina. Tapi biasanya suka berinteraksi dengan kayak monyet-monyet gitu, sudah nyaman. Malah senang bertemu. Iya. Nggak senang berteman dengan orang ini ceritanya ini. Senangnya berteman dengan monyet. Soalnya sering ketemu sama monyet, hewan-hewan gitu. Sering bermain juga sama hewan-hewan seperti itu. Sama monyet biasanya. Sama monyet. Iya, yang sudah jinak. Ada juga yang jinak di sini monyetnya. Ada. Iya Mbak, jinaknya sama Mbak Vina karena sering ketemu. Sering gitu ketemu. Ya. Sering dikasih makan iya. Gitu ya. Monyetnya sering dikasih makan, jadi seperti menagih untuk dikasih makan lagi. Gitu ya Mbak Vina ya. Mbak Vina, ini kalau malam hari kan sangat sepi Mbak Vina. Ini kalau boleh kita tanya Mbak Vina, kalau boleh kita tahu, Mbak Vina ini pernah dijumpai seperti makhluk-makhluk seperti gaib, hantu atau apa gitu? Kalau kejadian mistis sering, bahkan setiap hari kalau malam. Biasanya di atas itu ruame kayak ada kuntilanak, suara-suara ruame kayak pasar gitu. Di atas sana? Iya, kayak bergurau, bercanda, dan ruame banget di atas. Di atas sana seperti ada suara pasar? Iya. Ramai gitu? Itu hampir setiap malam atau? Kalau itu hampir setiap malam. Iya. Terus makhluk-makhluk yang nyata jangan lihat itu seperti apa di sini? Kalau nyata, alhamdulillahnya nggak pernah. Cuma ada suara-suara aja yang sering ganggu. Tapi Mas, kalau anak-anak kecil gitu, manusia kerdil itu sering ditemui di sini. Manusia kerdil? Iya, kecil-kecil pendek-pendek gitu, banyak. Terus katanya bapak saya itu kayak Will gitu loh, manusia. Oh, suku Mante? Ya, suku Mante ya. Kalau warga lokal, masyarakat lokal itu menamakannya Will ya. Will, iya. Orang kerdil gitu ya Mbak ya. Itu sering dijumpai jenengan ya? Sering di sini, ruame juga. Juga rame. Rame. Itu di siang hari atau di malam hari? Itu biasanya mau ke maghrib. Menjelang maghrib. Mbak Vina nggak takut? Enggak, soalnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya Allah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi di tengah hutan seperti ini kita menjumpai ya ini satu keluarga ya Mbak Vina ya. Jenengan sama kedua orang tua ya tinggal di sini selama 25 tahun. 25 ya, tahun. Dan yang lebih ini uniknya Mbak Vina ini tidak senang hidup di kota. Dan seandainya ada yang naksir atau menikahi Mbak Vina itu harus mau hidup di sini gitu Mbak Vina ya. Iya. Harus mau ya.
Harus mau di Harus sini, mau. harus Ya mau. Allah. Ya, sangat luar biasa sekali Mbak Vina. Ya mudah-mudahan jenengan sama nanti titip salam ya buat Bapak dan Ibu ya. Iya, Karena Mas. kebetulan kita nggak menjumpai beliau, titip salam saja dari kami ya. Mbak Vina jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Iya. jenengan sehat dan sukses selalu Mbak Vina ya. Amin. Oke, terima kasih ya Mbak Vina Iya, sudah sama-sama. berkenan berbincang dengan kami ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya.